Saudara-saudariku yang terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 12 April 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung, dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti, supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya, dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudaraku terkasih, dalam Injil hari ini dikatakan ketika Yesus melihat banyak orang yang berbondong-bondong datang kepadanya, Yesus berkata pada murid-muridnya, "Di manakah kita akan membeli roti sehingga mereka ini dapat makan?" Pertanyaan ini menegaskan rasa cinta dan peduli Yesus pada orang-orang yang datang mengikuti dan mendengarkan pengajarannya. Tapi bagi Filipus dan juga para murid lainnya, ini sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin orang sebanyak itu bisa mendapatkan roti? Dan tentu muncul banyak pertanyaan-pertanyaan lain. Misalnya bagaimana biayanya untuk membeli roti itu? Lalu Filipus berkata kepada Yesus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Mendengar percakapan Yesus dengan Filipus, lalu Andreas, salah satu murid yang tahu ada seseorang anak membawa 5 roti jelai dan mempunyai 2 ikan, menyerahkan itu pada Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Mereka makan sampai kenyang. Dan masih ada sisanya sebanyak 12 bakul penuh. Saudaraku terkasih, apa yang bisa kita petik dari kisah Injil hari ini? Menurut saya adalah cinta dan kepedulian. Melihat banyak orang yang datang, Yesus tidak ingin mereka lapar. Yesus tidak ingin mereka pulang dengan kelaparan. Tapi Yesus memberikan mereka sukacita dari sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dari 5 roti dan 2 ikan. Dari yang sederhana menjadi berkat. Sebenarnya Yesus bisa saja menyuruh mereka pulang dan tidak perlu sibuk untuk memberi mereka makan. Tapi karena cinta dan kepedulian Yesus pada mereka,
maka ia melakukan sesuatu untuk mereka. Saudaraku terkasih, Yesus memberikan contoh untuk kita agar kita tidak hanya memikirkan diri sendiri. Agar kita mau terbuka hati melihat jeritan dan kesusahan sesama kita. Melihat kesulitan, tantangan, persoalan, masalah sama kita di sekitar kita. Agar kita peduli dengan yang lain. Kita peduli dengan mereka. Kita harus jujur. Perkembangan media sosial sekarang ini sudah membuat orang tidak peduli dengan sesamanya. Orang lebih asik dengan dirinya. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Inilah tantangan kita zaman ini. Adakah kita harus membiarkan situasi ini berkembang dalam kehidupan kita? Beranikah untuk membuka hati dan peduli dengan yang lain? Bukan soal kita memberikan yang begitu banyak, yang begitu luar biasa. Tapi pada saat kita hadir, menemani mereka, membagikan apa yang kita punya walaupun sedikit. Tapi dengan cinta yang besar akan memberi berkat untuk mereka. Dan Yesus telah menunjukkan pada kita, di saat dia peduli ada berkat dan sukacita bagi banyak orang. Semoga kita pun juga demikian. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.